Saat ini, kakao jadi salah satu komoditas yang paling menarik untuk diusahakan. Gimana gak menarik? Harga jualnya sekarang ini naik berkali-kali lipat dibanding harga normalnya. Kalau kita ulas balik, analisis usaha yang pernah kita hitung, keuntungan yang diperoleh sangatlah kecil dan payback periodnya pun cukup panjang. Lalu saat harga naik seperti sekarang, dengan harga per kilo kering fermentasi hingga lebih dari Rp120.000, apa keuntungannya jadi berlipat? Kalau ditanam pada lahan 1000 meter persegi, dengan asumsi lokasi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan semua biaya disesuaikan dengan lokasi. Kemudian, lahan yang digunakan adalah lahan pekarangan yang cukup datar tanpa pengairan teknis. Untuk persiapan lahan, dimulai dengan pembersihan lahan seperti penebangan pohon dan semak belukar, hingga lahan siap dibuat lubang tanam. Sebelum penanaman kakao, penaung ditanam lebih dahulu. Tanaman penaung sangat penting untuk memastikan bahwa tanaman kakao dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tanaman kakao tergolong tanaman C3, di mana tanaman tersebut membutuhkan naungan supaya tumbuh dan berbuah optimal. Tanaman ini ditanam dan dipelihara hingga dapat berfungsi sebagai penaung tanaman pokok. Benih tanaman kakao yang ditanam di lokasi ini merupakan benih unggul, di mana benih berasal dari sumber benih yang legal serta bersertifikat dan berlabel. Benih unggul bisa berasal dari biji maupun sambung pucuk, tapi agar dapat potensi hasil yang tinggi, disarankan menggunakan benih dengan perbanyakan vegetatif, yaitu sambung pucuk. Pengeluaran biaya untuk persiapan lahan hingga penanaman ini sebesar Rp3.815.000. Setelah penanaman, perlu adanya penyiraman. Saat musim penghujan, pemberian air dilakukan jika diperlukan. Tapi, saat musim kemarau, perlu dilakukan penyiraman secara berkala. Pemupukan untuk menjaga kesuburan tanah sangat diperlukan. Pupuk ini bisa pupuk organik dan pupuk kimia, misalnya urea, SP36, dan KCl. Pupuk kimia di hitungan kali ini adalah pupuk non-subsidi. Saat ada tanaman yang mati dan pertumbuhannya tidak normal, perlu disulam atau diganti dengan benih yang memiliki kualitas sama. Penyulaman biasanya sekitar 5-10% dari populasi tanaman. Biaya pemeliharaan untuk tahun pertama sebesar Rp676.717. Tahun kedua, pemeliharaan harus lebih intensif. Gulma perlu dikendalikan karena belum terbentuk kebun dengan naungan yang merata. Awal musim hujan, gulma dikendalikan dengan herbisida. Kemudian, tanaman diberi pupuk kimia dengan dosis yang lebih tinggi dibandingkan tahun pertama. Lalu, tanaman juga mulai dipangkas terutama untuk menghilangkan tunas air. Di tahun kedua ini, biaya pemeliharaan sebesar Rp1.204.717. Tahun ketiga, pemangkasan menjadi lebih intensif. Wiwilan perlu dipangkas dan pangkas produksi juga bisa dilakukan di tahun ini. Pemangkasan produksi terutama untuk tanaman yang siap belajar berbuah. Pemangkasan dilakukan intensif terutama saat musim penghujan untuk mengimbangi pertumbuhan tanaman yang cepat. Selain itu, pemangkasan juga bisa mengurangi kelembaban sehingga resiko timbulnya penyakit pada tanaman kakao bisa ditekan. Pengendalian hama dan penyakit menyesuaikan tingkat serangan. Untuk pemberian pupuk anorganik dan organik, dosisnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan di tahun ketiga sebesar Rp2.693.367. Selanjutnya, di tahun keempat, tanaman kakao sudah mulai belajar berbuah. Pada saat tanaman mulai menghasilkan disebut fase TM1. Biaya yang dibutuhkan di TM1 sebesar Rp2.190.667. Lanjut pemeliharaan di tahun kelima atau TM2. Di tahun ini, pemeliharaannya relatif sama dengan pemeliharaan tahun sebelumnya. Biaya pemupukan menjadi lebih besar karena dosisnya yang lebih tinggi.
Di tahun ini, hasil panen juga lebih besar sehingga kebutuhan tenaga panen jadi lebih banyak. Total biaya yang dibutuhkan di tahun kelima ini sebesar Rp2.573.167. Lalu di tahun ke-6 atau TM3, buah sudah merata dan produksi juga meningkat, sehingga ada penambahan biaya pemanenan. Biaya pemeliharaan tahun ke-6 ini sebesar Rp2.675.667. Di tahun ke-7 hingga tahun ke-16, pemeliharaan tanaman relatif sama. Bedanya ada di biaya pemanenan karena produksi yang makin meningkat. Kalau kita hitung, total biaya dari awal hingga tahun ke-16 jumlahnya sebesar Rp45.995.967. Di hitungan ini, pemeliharaan diasumsikan hanya sampai di tahun ke-16 karena di tahun berikutnya tanaman sudah mulai melewati masa puncak produksi. Di sini, kamu bisa mempertahankan tanaman sampai produksinya terus menurun atau bisa juga dilakukan peremajaan. Kalau batang dan perakaran masih kuat dan sehat, bisa dilakukan sambung samping atau sambung pucuk dengan klon terbaru dan unggul agar tanaman menjadi lebih produktif. Sekarang, kita hitung penerimaan dari buah. Di sini diasumsikan kakao dijual dalam bentuk biji basah. Jadi, dalam analisis ini dibatasi hingga kegiatan pemanenan. Usaha tani kakao ini mulai ada pemasukan dari tahun ke-4. Nilai penerimaan terus bertambah sampai tahun ke-16 dan puncak produksi tetap stabil hingga tahun ke-16. Penerimaan usaha budidaya kakao sampai dengan tahun ke-16 sebesar Rp154.305.000. Karena total biaya dan penerimaan sudah dihitung, sekarang bisa kita lihat kelayakan finansialnya. Di sini, kita pakai 4 metode untuk menilai kelayakan usaha kakao. Ada payback period, NPV, IRR, dan net B/C ratio. Dari hitungan ini, payback period usaha kakao sekitar 5,37 tahun. Artinya, tingkat pengembalian modal usaha ini selama 5,37 tahun. Lalu, nilai NPV dengan DF 31% sebesar Rp215.943,15. Karena nilai NPV lebih besar dari 0, jadi usaha kakao ini bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, nilai IRR 31,52%. Kalau nilai ini kita bandingkan dengan suku bunga kredit usaha rakyat sebesar 11,3%, jadi usaha kakao ini layak diusahakan. Terakhir, nilai net B/C rasio dengan DF 31% sebesar 1,034. Karena nilainya lebih dari 1, jadi usaha kakao ini layak dijalankan. Semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video selanjutnya.